Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dari Universitas Maliku Saleh dengan prodi Pendidikan Fisika. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya dan gerak. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Faktor-faktor yang mengaruhi gerak benda antara lain gaya gravitasi, tarikan, dan dorongan. Ada pun macam-macam gaya. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot adalah dorongan yang timbul dari kerja otot manusia. Yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah tarikan atau dorongan yang terjadi ketika permukaan dua objek bersentuhan. Ketiga, gaya magnet. Interaksi antara medan magnet dan muatan magnet. Yang keempat, gaya gravitasi, yaitu tarikan bumi terhadap semua benda di atasnya. Yang kelima yaitu gaya listrik. Interaksi antara muatan listrik positif dan negatif. Apa sih yang dapat dilakukan gaya? Nah, gaya yang diberikan pada benda dapat menyebabkan perubahan gerakan benda. Gaya dapat membuat benda, satu, mulai atau berhenti bergerak. Dua, makin cepat atau melambat. Ketiga, yaitu berubah arah. Yang pertama yaitu memulai atau menghentikan gerakan. Gaya dapat membuat benda yang awalnya diam menjadi bergerak, seperti saat meja didorong. Sebaliknya, gaya juga dapat menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya, saat bola yang ditendang ditangkap oleh penjaga gawang. Yang kedua yaitu mengubah kecepatan. Gaya dapat mempercepat atau memperlambat gerakan benda. Misalnya, sepeda akan bergerak lebih cepat jika dikayu dengan kuat, dan mobil akan melambat saat rem diinjak. Yang ketiga yaitu mengubah arah. Gaya dapat mengubah arah gerakan benda. Contohnya, saat pemain kasti memukul bola, arah bola berubah sesuai dengan gaya yang diberikan. Bagaimana cara menunjukkan gaya? Memberikan label pada gaya yang diwakili anak panah dan besarnya dalam Newton. Newton atau N adalah suatu standar gaya yang dinamai sesuai dengan fisikawan dan matematikawan Inggris Isaac Newton. Gaya seimbang. Ketika gaya seimbang bekerja pada suatu objek yang diam, objek itu akan tetap diam. Begitu juga sebaliknya, ketika gaya setimbang bekerja pada objek yang bergerak, objek itu bergerak dengan kecepatan konstan ke arah yang sama. Gaya tidak setimbang. Kita dapat mengatakan bahwa gaya tidak setimbang ketika dua atau banyak gaya yang bekerja pada objek yang ukurnya tidak sama. Ini berarti bahwa gaya yang dihasilkan tidaklah nol. Gaya yang tidak setimbang menyebabkan perubahan gerakan suatu benda. Gaya yang tidak setimbang menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Gaya yang tidak setimbang dapat mempercepat atau memperlambat benda. Gaya juga dapat mengubah arah benda yang bergerak. Baik, materi selanjutnya yaitu gerak. Pengertian gerak. Gerak di dalam fisika didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan suatu benda. Gerak memiliki besaran skalar dan besaran vektor yang berkombinasi keduanya dapat menjadi besaran baru, yaitu kecepatan dan percepatan. Adapun jenis-jenis gerak, yang pertama yaitu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus atau lintasan yang relatif lurus pada selang waktu tertentu. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Adalah gerak benda dengan kecepatan tetap, sehingga percepatan benda sama dengan nol. Contoh, kereta api yang bergerak di atas relnya. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak benda dengan kecepatan yang berubah secara teratur tiap detik. Contoh, sepeda yang bergerak menuruni bukit atau benda jatuh bebas. Nah, jenis gerak yang kedua yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar adalah suatu gerak yang bentuk lintasan garis melingkar dengan jari-jari pusat lingkaran. Contoh, roda motor yang bergerak yang berputar di arena balapan. Tiga yaitu gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang di dalam lintasannya suatu garis yang membentuk parabola. Contoh, meriam yang meluncurkan peluru melalui gerak parabola.
Adapun sifat-sifat dari gerak, yang pertama yaitu perubahan posisi. Gerak adalah proses perpindahan suatu benda dari suatu titik ke titik lain. Syarat utama benda dikatakan bergerak adalah adanya perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Yang kedua yaitu relativitas gerak. Titik acuan gerak bisa berbeda-beda, sehingga gerak benda bersifat relatif. Benda yang bergerak menurut acuan X belum tentu bergerak untuk acuan Y, dan sebaliknya. Jadi, gaya di sekitar kita yang pertama yaitu tarik tambang, yang kedua yaitu mengendari papan luncur. Cukup sekian dari penyampaian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.